tema mengampuni. Ya, mengampuni itu satu hal yang sangat penting, ya, tapi itu juga satu hal yang tidak mudah. Betul atau betul? Ya, karena nggak ada pilihannya, semua bilang betul. Iya betul, tetapi itu merupakan suatu keharusan. Bagi orang Kristen, kata pengampunan atau mengampuni itu tidak akan pernah hilang. Artinya itu akan selalu kita dengar atau kita perkatakan, karena memang itulah yang kita alami, itulah yang kita terima dari Allah melalui Yesus Kristus. Hanya pada yang mau kita bahas pada hari ini bukan secara khusus, bukan bagaimana Allah mengampuni kita dalam Kristus, tetapi bagaimana kita orang-orang yang sudah mengalami pengampunan mau mengampuni, sekalipun itu, sekali lagi, sekalipun itu sulit. Karena itu kita akan belajar dari nats firman Tuhan, dari yang bertolak dari pertanyaan Petrus kepada Yesus. Petrus yang waktu itu sebagai murid atau kemudian disebut sebagai rasul kepada gurunya, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Petrus tidak bertanya kepada ahli Taurat, tetapi kepada Tuhan Yesus. Nah, seperti apa pertanyaan dan apa jawabannya? Mari kita lihat bersama-sama. Oke, dibantu aja nanti saya. Kita membuka dalam Matius 18 ayat 21 dan ayat yang ke-22. Ya. Matius 18 ayat 21 dan 22, hanya 2 ayat kita baca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Ya. Ada yang menarik di sini. Petrus menganggap mengampuni itu penting, tapi adakah batasannya? Karena di sini dia tidak hanya bertanya, tapi dia seperti membuat satu batasan. Berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Maunya kan kalau mau bertanya berapa kali, sudah berapa kali. Tapi bagi Petrus mungkin 7 kali itu pun sudah cukup banyak. Tapi betapa terkejutnya ketika Yesus menjawab dengan berkata, bukan. Artinya bukan 7 kali. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Jadi kalau 70 kali 7 itu berapa? 490. Tapi kalau 70 kali 7 kali itu bagaimana? Kita nggak tahu. Tapi nanti akan kita lihat lebih jelas apa yang dimaksudkan di sana. Mengampuni berarti itu adalah menghapus atau meniadakan, atau seperti kata lagu tadi, tidak memperhitungkan dosa atau kesalahan orang lain yang berdosa atau yang bersalah kepada kita. Kalau teringat, itu masih terjadi. Karena apa? Sepanjang kita belum jadi pelupa, kita masih ada kemungkinan untuk mengingat. Tapi kalau kita belum memaafkan,
Yang terjadi bukan mengingat, tapi mengingat-ingat. Apa bedanya mengingat dengan mengingat-ingat? Mengingat itu bisa teringat. Begitu udah lama kita nggak ingat, begitu ketemu orangnya, nah teringat lagi. Tapi mengingat-ingat, nggak ketemu pun tetap diingat. Nah itu namanya mengingat-ingat. Jadi menghapus atau meniadakan atau menganggap sudah tidak ada kesalahannya. Artinya kalau kita bertemu dengan dia pun itu kita sudah bisa seperti biasa, walaupun terkadang ada terbersit bisa mengganggu, tetapi itu tidak sampai mengalahkan kita, apalagi mengendalikan kita. Itu faktanya, itu yang saya tahu, itu yang saya alami. Bukan berarti jadi sama sekali tidak pernah terjadi apa-apa, rasanya nggak mungkin. Tapi yang jelas kita sudah bisa mengendalikan diri, kita tidak lagi dikendalikan oleh rasa kecewa, rasa sakit hati. Misalnya caranya kita mengendalikan atau bukti bahwa kita mengendalikan, langsung kita menghindar. Atau kalau kita tahu dia ada, kita urung datang ke sana. Berarti itu belum selesai. Ya, itu belum selesai. Tapi kalau sudah selesai dia ada di sana, justru kita senang datang ke sana. Di dalam Matius 18 ayat yang ke-27, artinya di ayat selanjutnya, karena di situ ada penjelasan kepada murid-murid bagaimana seharusnya pengampunan itu, Yesus membuat satu perumpamaan. Tapi saya hanya mengutip sebagian dari ayat-ayat berikutnya. Jadi di situ dikatakan ayat 27, lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Jadi yang membuat kita sanggup mengampuni ada namanya belas kasihan. Dalam kisah itu ada seorang hamba memiliki hutang. Di situ ada jumlahnya, kalau dikonversi itu besar sekali. Sehingga raja itu atau tuannya mengatakan supaya dia dijual dan juga anak-anaknya semua yang ada padanya untuk membayar hutangnya, dan itu pun tidak cukup. Sehingga dia datang memohon kepada raja atau kepada tuannya mengatakan, berikan saya waktu, aku akan membayar. Tetapi tuannya melihat itu tidak mungkin. Sehingga di sini dikatakan ayat yang ke-27, tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan. Ya, dia mau membayar. Tapi raja itu melihat dia tidak akan sanggup membayar. Sehingga ia membebaskan dan menghapuskan hutangnya. Yesus mengampuni kita itu karena belas kasihan. Itu sebabnya kita harus sadar bahwa keselamatan yang kita miliki adalah satu berkat utama yang tidak mungkin dapat kita raih, kita peroleh dengan apapun yang kita lakukan. Itu tidak mungkin. Kalau ada orang yang mampu meraih hal itu, Allah tidak perlu datang ke dalam dunia melalui Yesus Kristus. Karena apa? Karena belas kasihan. Dan di sini kita mengerti bahwa kita dianggap atau di hadapan Allah bahkan kita sudah diperlakukan sebagai orang benar. Tapi sesungguhnya kita bukan karena benar, tetapi kita diampuni. Kita dibenarkan karena pengampunan di dalam dan melalui pengorbanan Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Kita disuruh berbuat baik, memberikan persembahan. Sesungguhnya itu semua adalah pernyataan atau bentuk ucapan syukur kita karena kemurahan Tuhan. Bukan untuk mendapatkan pengampunan, atau dengan perkataan lain bukan supaya kita masuk sorga atau memperoleh hidup yang kekal dengan semua yang kita lakukan. Bukan untuk itu. Karena apa? Kita dibenarkan. Artinya kita di hadapan Allah, kita bukan lagi dianggap sebagai orang berdosa. Meskipun kita harus sadar bahwa kita adalah
orang berdosa. Kita tidak boleh mengatakan kita tidak berdosa. Tetapi di hadapan Allah kita adalah orang benar karena kita dibenarkan. Apa arti dibenarkan? Secara sederhananya itu adalah dianggap benar. Saya suka setiap memeriksa ujian dari mahasiswa yang saya ajar, lalu saya melihat penjelasannya. Ada kalanya karena saya tahu maksudnya, walaupun dalam kata-kata atau kalimat yang dituliskannya tidak persis, saya anggap itu benar. Saya benarkan. Beda halnya dengan pilihan berganda. Itu tidak bisa dianggap benar. Karena apa? Karena hanya satu di situ yang benar, selebihnya salah. Kalau yang itu tidak dipilih berarti itu salah. Tapi kalau dalam penjelasan, tapi kita tahu arahnya, itu bisa seperti itu. Kita dibenarkan di hadapan Allah dengan jalan pengampunan di dalam Yesus Kristus. Dalam Matius 3 ayat 23 dan 24, Roma 3, saya salah ketik di nama kitabnya, Roma 3 ayat 23 dan 24. Karena semua, jadi tidak ada kecuali ya, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Mau siapapun dia, kalau kita melihat dia orang, berarti dia berdosa. Kalau kita sadar bahwa kita adalah orang, berarti kita berdosa, ya kan? Tapi kalau bukan orang, nggak urusan kita ya. Tetapi menariknya di sini ayat 24, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Artinya kita tidak punya sumbangsi atau kontribusi apapun untuk pembenaran ini. Itu sepenuhnya karena penebusan dalam Kristus Yesus. Tidak perlu ditambah dan tidak boleh dikurangi. Dan oleh kasih karunia, tidak ada cara lain. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi ketika kita menghadap Allah, kita sadar bahwa kita belum mampu dan mungkin tidak akan pernah mampu untuk hidup benar dalam arti tanpa dosa. Maka kita bersyukur. Setiap kita menghadap Tuhan, kita katakan terima kasih, aku sudah diampuni. Dan ketika kita punya pergumulan yang berat, seberat apapun itu rasanya tidak bisa lagi bersyukur. Maka ada satu hal yang memampukan kita untuk bersyukur, yaitu kita sudah dibenarkan. Sebab hanya ini yang membawa kita kepada hidup yang kekal. Yang lain tidak ada yang bisa membawa kita. Dari nats yang kita baca tadi, dari pertanyaan Petrus, Guru, berapa kali aku harus mengampuni saudaraku kalau ia berdosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata bukan 7 kali tetapi 70 kali 7 kali. Yang menjadi pertanyaan di sini, mengapa kita harus mengampuni? Dan lebih utama lagi dari pertanyaan Petrus, dan harus berapa kali kita mengampuni? Saya rasa untuk 3 kali pun kita mengampuni orang dengan kesalahan yang sama, itu sudah berat ya. Tapi kita akan melihat kabar baiknya. Selain kita dituntut untuk mengampuni, kita juga diberikan kemampuan untuk mengampuni. Hanya dari kita mau atau tidak. Kita menuruti kehendak Allah, perintah Allah, atau menuruti ego kita.
Atau dengan perkata lain, harga diri dong. Apalagi halak kita kan, asai botoho songo dia, boru si mangunsong. Padahal udah tahu dia kayak mana, tapi seakan-akan ada lebih dari itu kan, kira-kira gitu. Biar tahu dia. Ya. Sekarang kita mau melihat, ya ada 3 hal, dan itu ditambah dengan apa nanti faedahnya soal mengampuni ini. Yang pertama, mengampuni adalah keharusan. Coba kita ucapkan, mengampuni adalah keharusan. Kalau mengucapkan diharuskan masih gampang, ya kan? Tapi kalau melakukan diharuskan gampang tidak? Jawabnya aja susah. Menjawabnya aja susah. Ya, tapi jangan khawatir ya. Matius 18 ayat 32 sampai 33 masih bagian dari pasal yang kita baca tadi. Apa yang dilakukan oleh raja kepada hamba itu karena belas kasihan sehingga ia menghapuskan hutangnya. Setelah hamba itu hutangnya dihapuskan, ada orang lain, hamba lain yang berhutang kepada dia yang jauh lebih kecil. Tetapi justru dia memperlakukan kebalikannya. Dan hal itu disampaikan kepada raja. Dan inilah tindakan raja berikutnya. Tapi kita lihat dulu penekanannya adalah di ayat yang ke-32. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Saya tadi katakan ayat 30, ayat 33 penekanannya. Kita baca bersama-sama 33. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau. Dengan perkataan lain dikatakan belas kasihan. Jadi hutangmu sudah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Hamba lain itu memohonkannya juga kepada hamba yang hutangnya sudah dihapuskan ini. Tapi dia tidak melakukan apa yang dilakukan oleh raja kepada dia, justru sebaliknya. Maka raja berkata, bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Dan dalam perumpamaan itu, hamba yang jahat ini akhirnya dihukum dan disuruh harus membayar hutangnya. Jadi perlu kita ketahui, karena kita telah diampuni, maka kita diharuskan mengampuni, dan pada saat yang sama kita dimampukan untuk mengampuni. Hamba yang dihapuskan hutangnya punya kemampuan apa tidak untuk menghapuskan hutang hamba lain yang berhutang kepada dia yang jauh lebih kecil? Jawabannya adalah mampu. Tetapi kenyataannya dia tidak mengampuni. Berarti dia tidak mau. Ya, dia tidak mau. Biasanya orang kalau sudah pernah mendapatkan pertolongan, ketika dia melihat orang butuh pertolongan, maka dia akan teringat, aku pernah ditolong oleh orang lain. Ada seorang pemuda dulu, masih pemuda dia, ketika dia mengalami satu peristiwa, dia mengendarai mobil. Karena mobil itu masih mobil yang baru, artinya belum lama dia miliki, belum tahu karakter atau apa mobil ini, bukan istilahnya secara teknisnya. Jadi dia mengalami satu kendala di dalam perjalanan, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau hanya ganti ban itu kan barangkali tidak susah. Kemudian ada orang berhenti
menanyakan itu kenapa. Ya, itu terjadi ketika dia kuliah di luar negeri, di Australia tepatnya. Lalu mengatakan, saya tidak mengerti ini. Lalu dibantu dengan begitu susah payah, lalu sampai akhirnya bisa. Lalu dia bertanya, bagaimana aku harus berterima kasih kepada Anda sudah membantu saya. Dia bilang, jangan berikan aku apapun, jangan lakukan kepadaku apapun, karena aku sudah membantumu. Tapi kalau kamu nanti menemukan orang lain bermasalah, maka bantulah dia. Jadi ketika dia mengingat hal itu, setiap dia melihat orang butuh bantuan, mudah sekali bagi dia. Karena saya pernah ditolong orang. Nah, karena apa? Kenapa dia seperti itu? Karena kita sudah terbiasa di Indonesia. Dibantu didorong, mobil mogok, ada hitungannya. Ya kan? Hanya bilang, mundur, padahal dia bukan tukang parkir. Mundur, itu ada hitungannya. Apalagi ikut mengganti ban. Dia pikir, apa yang harus kulakukan? Jawabannya itu tadi. Jangan lakukan apapun dan jangan berikan apapun. Tapi kalau kamu melihat orang butuh pertolongan, maka bantulah dia. Ya, artinya kita diampuni, maka kita harus mengampuni, ya. Karena kita sadar, atau mungkin lebih ekstrim lagi, tahu diri. Ya. Karena dari pernyataan raja itu tadi menunjukkan bahwa hamba yang sudah dihapuskan hutangnya itu tidak tahu diri. Kenapa? Hutang hamba lain itu kecil sekali. Ya, tapi dia memperlakukan dengan begitu kejam. Bukankah seharusnya kamu mengasihani dia seperti aku mengasihani kamu? Saya dan ibu-ibu sekalian, kita diampuni karena Allah mengasihani kita. Yang pertama, mengampuni suatu keharusan. Karena kita sudah diampuni, maka kita harus mengampuni. Mengapa kita dituntut untuk mengampuni? Karena kita sudah diampuni, sekaligus kita juga sesungguhnya kita dimampukan juga untuk mengampuni. Sehingga tidak ada alasan untuk tidak mengampuni. Lalu yang kedua, mengampuni adalah suatu kebutuhan. Karena dikatakan tadi di dalam Roma pasal 3 ayat 23, mulai ayat 22, bahwa semua, ayat 23 ya, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua kita adalah orang berdosa pada dasarnya. Tapi setelah kita percaya, kita sudah menjadi orang benar. Sehingga kita bisa bersekutu dengan Allah. Berarti kita sama-sama punya kelemahan, sama-sama berdosa. Maka kita punya kebutuhan yang sama. Kalau Petrus melihat orang lain perlu diampuni, sesungguhnya Petrus juga membutuhkan pengampunan. Dalam Efesus 4 ayat 31 dan 32 dikatakan, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Jadi dibuang. Tetapi ya cara membuang itu adalah ayat yang ke-32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi ada standarnya di sana. Ibu-ibu perhatikan, saling.
Kalau hanya satu pihak yang memerlukan pengampunan, tentu tidak ada kata saling. Tapi kenapa ada kata saling? Karena semuanya bisa salah, pernah salah, masih mungkin akan salah atau berdosa. Maka semua membutuhkan pengampunan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Dan di situ ada standarnya mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ya. Jadi Tuhan tidak menuntut kita mengampuni, atau dengan yang saya maksudkan, Tuhan tidak menunggu kita mengampuni orang lain dulu baru Dia mengampuni kita. Bukan. Ya, seperti kata lagu yang sudah lama sekali, melayani lebih sungguh. Lalu bait berikutnya, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku. Ya, bukan kita mengampuni dulu baru diampuni. Ya, tapi kita diampuni baru kita dituntut, diharuskan, dimampukan untuk mengampuni. Jadi dengan perkataan lain, orang lain membutuhkan pengampunan dari kita, kita pun membutuhkan pengampunan dari orang lain. Ya kan? Walaupun mungkin bukan orang yang sama yang terjadi secara timbal balik. Ya, tapi orang lain siapa saja. Bukan harus aku bersalah kepadamu, kamu bersalah kepadaku, mari kita saling mengampuni. Tidak harus seperti itu. Mungkin orangnya berbeda. Ya, tapi intinya orang lain membutuhkan pengampunan dari kita, kita membutuhkan pengampunan dari orang lain. Apakah itu dengan orang yang sama, di mana kita bersalah kepada dia dan dia bersalah kepada kita, atau ada orang lain yang tidak terjadi sebaliknya. Kalau kita melihat pengampunan yang seperti itu, berarti kita melihat bahwa kita sama-sama punya kebutuhan. Jadi tidak bisa kita menyombongkan diri. Karena apa? Sama-sama punya kelemahan. Jadi yang pertama, pengampunan itu suatu keharusan. Yang kedua, pengampunan itu merupakan kebutuhan. Dan kita akan melihat yang ditanyakan oleh Petrus adalah bagaimana batasnya. Yang ketiga, pengampunan tanpa batas. Di dalam Lukas pasal 17 ayat 3 dan 4, jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Amin. Saya akan baca ayat 4, saya tanya nanti masih amin apa enggak ya. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. 7 kali sehari. Berarti 1 bulan 7 kali 30. Itu baru 1 bulan. Ya. Tapi ini maksudnya apa? Tentu bukan di berapa kalinya. Artinya di sini tidak ada batasnya. Ya, kalau lagu yang mungkin yang saya tahu dan yang mungkin ibu-ibu juga mungkin tahu, jangan sampai 3 kali. Jangankan 7 kali sehari, lagu itu mengatakan jangan sampai 3 kali. Mau ikut lagu itu, mau ikut Alkitab, mau ikut perasaan atau ikut perintah Allah. Perintah Allah.
Karena Allah yang memerintahkan itu adalah Allah yang telah mengampuni kita. Dan yang masih akan mengampuni kita. Kita akan lihat nanti di mana janji itu. Kalau kita memperjelas kembali ayat yang ke-22 dari yang kita baca tadi. Ada satu terjemahan yang menolong, terjemahan sederhana edisi 3. Kalau di dalam elektronik itu ada, tapi saya belum pernah temukan edisi cetaknya. Ibu-ibu bisa download itu di Alkitab. Kalau di dalam terjemahan baru dikatakan, bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Dalam terjemahan sederhana Indonesia edisi 3, bukan 7 kali, bukan juga 70 kali 7 kali, tetapi kamu harus selalu memaafkan tanpa menghitung-hitungnya. Tanpa menghitung-hitungnya. Bayangkanlah kalau sampai ibu-ibu menghitungnya 7 kali sehari dengan dosa yang berbeda. Berapa kertas, berapa banyak kertas yang harus dihabiskan. Oh sekarang udah bisa ketik di handphone. Kok repot kali, diampuni aja kan selesai. Ya. Di sini dikatakan bukan 7 kali, bukan 70 kali. Dari penafsiran dari terjemahan sederhana ini, maksud dari Yesus itu sebenarnya tidak ada batasnya. Tanpa batas. Jadi kalau sudah tanpa batas, ketika ibu-ibu mengampuni orang, dia melakukan kesalahan yang lain di waktu berikutnya, jangan bilang, dulu kau, gak usah lagi diingat. Itu kan sudah diampuni. Yang sekarang aja, ya. Dan jangan juga ampuni yang belum, ya kan? Mana tahu kan, kayaknya kau berpotensi kau bersalah lagi. Biar ku ampuni aja sekarang. Wah itu pengampunannya di kredit itu namanya. Ya kan? Bayar belakangan. Tidak. Tanpa menghitung-hitungnya. Dalam Efesus 4 ayat yang ke-32, ini akan menolong kita untuk memperjelas kembali ayat yang kita baca tadi. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi sekali lagi standarnya, contohnya, teladannya itu adalah pengampunan Allah di dalam dan melalui Yesus Kristus. Artinya yang menjadi acuan atau patronnya adalah pengampunan Allah di dalam Kristus Yesus. Dalam surat yang dikirim oleh Rasul Yohanes yang pertama, ayat 8 dan 9 akan memperjelas kepada kita tentang kita adalah orang berdosa, tetapi Tuhan berjanji akan mengampuni. Dikatakan seperti ini, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Itu sebabnya saya katakan tadi di bagian yang kedua, pengampunan itu adalah kebutuhan, saling mengampuni. Sebab tidak ada seorang pun yang layak berkata bahwa dia tidak berdosa. Karena di sini katakan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jadi kita bukan benar dalam arti tanpa dosa, tetapi karena diampuni. Sama-sama diampuni kok sombong. Kira-kira seperti itu. Kita harus menyadari atau saya katakan tadi, tahu diri. Kalau aku sudah diampuni, berarti aku pun harus mengampuni. Suka atau tidak suka, siap atau tidak suka, siap, katakan amin. Oke, katakan amin. Lo nggak bisa ya? Berarti ada yang berat sekali nih. Cocok kali topik ini rupanya.
Enggak apa-apa, kalau memang itu faktanya, ya nanti saya mengajak ibu-ibu berdoa ya. Barangkali memang ada yang masih susah untuk diampuni, sehingga ketika saya katakan amin, susah sekali untuk mengatakan amin. Ya saya sangat menghargai kenyataan. Ya kalau memang itu. Saya lebih suka objektif daripada subjektif. Subjektif maksudnya gini, kan ini kan sudah anak-anak Tuhan, sudah ikut persekutuan pasti bisa mengampuni, di subjektifnya. Tapi objektifnya tanya dulu, kalau dia nggak susah memang susah, daripada dengan terpaksa bilang amin. Tapi bisa nggak ya? Ya udah, kita terbuka saja kan gitu ya. Toh kita di sini katakan yang penting jangan kita katakan bahwa kita tidak berdosa. Ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Andai kata Tuhan menghitung dalam arti membuat batasan, apakah yang akan terjadi dengan kita? Berapa lama kita hidup? Dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang, adakah ibu-ibu yang tidak berdosa sama sekali? Itu baru 6 jam. Mungkin ada. Satu hari? Mungkin ada. Mungkin loh ya, saya tidak mengatakan ada. Hanya menghibur aja saya. Sebab kalau saya katakan pasti berdosa ibu-ibu, seakan-akan saya menghukum kan gitu. Mungkin ada. Tapi apakah ada sepanjang hidupnya tidak berdosa? Saya berani mengatakan tidak ada. Makanya Tuhan memberikan kepada kita kemurahan. Jika kita mengaku, jadi tidak ada syarat lain. Memang mengaku itu harus ada tindak lanjutnya, meninggalkan. Jadi tidak hanya menyesali. Maka Ia adalah setia. Setia. Jadi Allah itu setia bukan saja menyertai kita, tetapi juga setia memberikan pengampunan kepada kita. Kapan? Kapan saja, berapa banyak pun itu. Tapi bukan berarti, sekali lagi, bukan berarti berdosa itu sesuatu yang gampang, menjadi anggap remeh. Ya nggak apa-apa lah, toh diampuni. Saya pernah membahas ini, lalu teman saya membuat satu ilustrasi. Dia bilang, Tohab, kira-kira kalau di rumahmu atau di kamarmu ada obat luka. Orang Medan bilang obat merah. Orang Jawa Timur bilang zodium. Nah, jadi kalau ada zodium di kamarmu, kira-kira kamu sayat enggak tanganmu? Karena apa? Enggak apa-apa kok, ada obat luka. Ya saya bilang enggak lah, iyalah. Kalau kamu lakukan itu berarti kamu gila. Jadi jangan karena ada obat luka di rumah, lalu kita melukai diri kita dengan mengatakan nggak apa-apa, ada obat luka. Seperti halnya, ya nggak apa-apa, toh kan akan diampuni. Diampuni itu karena kemurahan, karena belas kasihan. Justru kita makin takutlah seharusnya berbuat dosa. Tapi di sini perlu kita tahu akan diampuni. Makanya kalau ibu-ibu membaca pasal 2 ayat 1 dari 1 Yohanes, di situ dikatakan, hal ini kukatakan saudara-saudara, supaya kamu jangan berbuat dosa. Bukan supaya kamu berbuat dosa. Tetapi kalau ada di antara kamu berbuat dosa, kita punya perantara kepada Bapa. Jadi obat luka itu disediakan. Seandainya mana tahu kita terluka.
Dan di sini kita melihat Tuhan sendiri memberikan pengampunan kepada kita tanpa batas. Maka kita yang dituntut untuk mengampuni, maka kita pun harus mengampuni tanpa batas. Jadi kita ingat dari bahan kita, dari materi kita, dari nats pertanyaan Petrus kepada Yesus. Apa pesannya di situ? Yaitu pengampunan itu suatu keharusan. Karena kita sudah diampuni, dan pada saat yang sama kita dimampukan untuk mengampuni. Tapi jangan lupa, pengampunan itu suatu kebutuhan. Kebutuhan kita, kebutuhan orang lain. Orang lain butuh pengampunan dari kita, dan kita membutuhkan pengampunan dari orang lain. Dan yang dikatakan oleh Yesus kepada Petrus, satu hal lagi yang ditekankan di situ adalah tanpa batas. Bukan 7 kali, tetapi 70 kali 7 kali. Atau dalam terjemahan sederhana tadi, jangan kamu menghitung-hitungnya. Arti lain dari tidak terbatas atau tanpa batas. Dan apakah faedahnya bagi kita kalau kita saling mengampuni? Kalau kita mau mengampuni meskipun itu sukar. Dalam 2 Korintus pasal 2 ayat 10 sampai 11. Ini adalah pernyataan Paulus. Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Tapi di sini ada kalimat yang menarik. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus. Alasannya karena kamu di hadapan Kristus, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Jadi kalau kita balikkan dari uraian tadi, keharusan, kebutuhan, kemudian tanpa batas. Kalau kita tidak melakukannya karena kita tidak mau melakukannya, apa yang terjadi? Kalau dikatakan supaya iblis jangan beroleh keuntungan, kira-kira kapan iblis beroleh keuntungan? Kalau kita berselisih, kalau kita berseteru. Jadi iblis gak usah capek-capek lagi. Dia akan mengacaukan. Karena memang itu yang dikehendaki oleh iblis, yaitu memecah belah. Betapa susahnya mempersatukan. Dan apa yang menjadi masalah kalau pengampunan itu tidak terjadi? Hubungan kita dengan sesama dan hubungan kita dengan Tuhan akan bermasalah. Dan disitulah iblis beroleh keuntungan. Jadi apa faedahnya kalau kita mengampuni? Persekutuan kita dengan Tuhan berlangsung dengan baik. Persekutuan kita dengan sesama terjaga atau terpelihara dengan baik. Jadi kalau mau hubungan dipulihkan, tidak ada cara, jalan kecuali mau mengampuni. Mau mengampuni. Karena hanya di situ. Kalau kemampuan sudah diberikan. Karena orang yang mengampuni pasti mampu, orang yang sudah diampuni pasti mampu untuk mengampuni. Tetapi kita mau atau tidak. Tetapi semuanya itu terjadi bukan karena kita punya tekad atau segala macam, tetapi kembali kita mengingat kasih Kristus. Persekutuan kita dengan Kristus itulah yang memampukan kita untuk melakukan hal itu. Jadi ibu-ibu yang saya kasih dalam Kristus, mengampuni suatu keharusan, mengampuni sebagai kebutuhan, dan mengampuni itu tanpa batas. Kalau kita membaca dalam Roma 12 ayat 17 sampai 21, ada hal yang perlu kita renungkan bersama-sama di sini.
Saya akan bacakan terlebih dahulu. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Jelas ya? Bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Ada yang mau saya tekankan di sini. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu. Artinya, kalau toh kita tidak bisa berdamai dengan semua orang atau dengan orang tertentu, bukan kita penyebabnya. Bukan karena kita tidak mau berdamai, bukan karena kita tidak berusaha untuk berdamai, tetapi dia sendiri yang tidak mau. Jika hal itu bergantung padamu, artinya jangan penghalang itu jangan diri kita dan jangan dari diri kita. Jadi kalau dia yang tidak mau, ya sudah kita mengampuni dia secara sepihak. Artinya apa? Ya sudah, saya tidak perlu mempermasalahkan, saya tidak mau berseteru dengan dia, tapi dia mau berseteru dengan saya, ya saya mau buat apa? Kalau hal itu bergantung padamu. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara di atas kepalanya. Kita baca ayat yang ke-21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Tentu kita pernah bermasalah dengan orang lain. Apakah itu karena salah kita? Apakah itu karena salah dia? Seandainya ada yang belum selesai, hari ini kita diingatkan. Ya. Hari ini kita diingatkan kita semua adalah orang-orang yang sudah diampuni oleh Allah dalam Kristus. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Yang tidak mau minta ampun saja, kita harus ampuni, terlebih kalau dia sudah minta ampun kepada kita. Mungkin kita sudah capek, mungkin kita nggak percaya lagi. Nggak ada gunanya, nanti gitu lagi. Ya nantilah itu. Tapi kalau sudah dia datang, kita harus mengampuni dia. Karena apa? Bukan karena kita yakin dia akan berubah, tapi sekali lagi satu-satunya alasan adalah karena Tuhan sudah mengampuni saya. Maka saya pun harus mengampuni dia. Dengan cara itulah kita membalas kejahatan dengan kebaikan. Karena kejahatan tidak bisa dikalahkan dengan kejahatan. Kejahatan hanya bisa dikalahkan dengan kebaikan. Silakan ibu-ibu coba ingat, apakah ada mungkin orang yang sulit sehingga belum mampu untuk ibu-ibu ampuni? Berdoalah secara khusus kepada Tuhan. Tindakan apa yang ibu-ibu mau lakukan? Ya minta pimpinan Tuhan. Dan katakan kepada Tuhan, aku mau mengampuni. Karena dikatakan di dalam ayat yang kita baca tadi, jika hal itu bergantung padamu, berdamailah dengan semua orang. Kecuali ibu-ibu sudah berusaha, sudah mau melakukannya, tetapi pihak yang kita sudah ampuni, dia tidak pernah mau tahu, dia selalu menganggap kita salah. Yang penting kita di hadapan Tuhan, kita sudah melakukannya dan kita akan terus melakukannya. Kiranya firman ini boleh mengoreksi kita, memotivasi kita, sekaligus memampukan kita sehingga tidak ada orang yang bersalah, tidak
yang tidak pernah, yang tidak kita ampuni. Tuhan Yesus menolong kita, Tuhan Yesus memberkati kita, dan memampukan kita untuk memahami dan melakukan firman-Nya. Amin.